Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat toh? Ada yang sehat? Sudah sarapan semuanya? Ada yang nggak sarapan? Ya, alhamdulillah. Biar semangat yuk kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Artifisial atau KKA ya untuk kelas 6 ya, tapi sebelumnya ada yang tahu, ada yang pernah melakukan ini? Belum. Nih, ada yang punya HP di rumah? Siapa yang punya? Hampir semuanya ya. Pernah searching YouTube? Pernah ya? Pernah. Kalau kalian lihat YouTube tentang game, ya, biasanya di beranda YouTube-nya pasti tentang game-game semuanya. Kalau kalian searching tentang olahraga, biasanya di beranda gamenya, beranda YouTube-nya itu tentang olahraga semua. Itu adalah kecerdasan artifisial salah satunya. Kenapa? Karena ini gadget kalian, HP kalian itu akan mengetahui kesukaan kalian itu apa yang biasa kalian buka. Kalian biasanya misalkan buka tentang olahraga sepak bola. Jadi kalian buka YouTube kalian pasti awalnya belanjanya itu pasti tentang sepak bola. Itu terekam, itu terekam. Jadi yang biasa kalian lihat apa? Kalau yang biasa belajar, tentang materi apa itu pasti akan ketika kalian buka YouTube pasti itu, Itu salah satu kecerdasan artifisial. HP kalian itu sudah merekam kebiasaan kalian, Itu hati-hati. Yang menjadi kebiasaan kalian tiap hari akan kalian rekam oleh HP. Kalian biasanya buka Shopee misalnya kalian biasanya pengen mencari sepatu baru, nanti di situ juga sebelum apa pasti akan ditawarkan itu. Itu namanya kecerdasan artifisial. Jadi storynya, tiap hari kalian buka apa itu ketahuan. Kalian tidak akan bisa membohongi orang tua. Biasanya saya nggak pernah buka ini, tapi di situ ada dan itu terekam, Ini salah satu kecerdasan artifisial. Apa yang biasa kalian buka, apa yang biasa kalian lihat akan terekam oleh HP kalian. Kalian pernah searching pakai Google? Pernah melakukan atau mengerjakan tugas pakai Google? Pernah? Bisa? Kalian contoh misalkan pengertian cahaya atau pengertian planet. Biasanya kalian klik itu ada nggak? Ada. Jadi itu banyak sekali jawaban. Kalian harus bisa menyaring jawaban yang sesuai, Tidak semua apa yang kalian cari
di Google itu adalah jawaban yang benar. Jadi harus diverifikasi, harus dilihat lagi apakah yang kalian searching, ya, apakah yang kalian lihat itu sudah sesuai atau belum. Hati-hati, ya. Tidak semua sumber Google itu adalah benar. Ya, ada yang salah, ada. Ya, ada yang salah juga ada. Makanya harus hati-hati. Makanya kalian kenal namanya berita hoax atau kalian biasanya punya hoax gitu ya, berita hoax, ya. Berita yang tidak tahu kebenarannya, berita bohong. Ya, hati-hati. Ya. Kalian pernah foto? Nah, pernah yang nggak dandan tiba-tiba jadi cantik? Apa fiturnya namanya? Filter atau face beauty, ya. Pak Ida biasanya ireng buat apa tuh? Tiba-tiba jadi ganteng putih kayak orang Korea, ya pernah? Loh, itu sama itu menggunakan fitur AI, ya, artificial intelligence atau kalau dalam bahasa Indonesia nya adalah kecerdasan artifisial. Oh Mas Dijan, ya biasanya maaf, ya, kulitnya agak coklat. Wah Mas Dijan pakai cetik. Wah, sekiranya Mbak Tania, Mbak Tania pakai wah, Mas Dijan itu tambah ganteng, gitu ya, misalkan ya. Tapi baru ketemu asli, loh, kok ireng wah. Iya, kita harus kita tidak jadi ini contoh ya, nggak usah dimasukkan dalam hati. Kita tidak bisa lepas dari namanya kemajuan teknologi seperti itu, oke? Banyak ini yang akan jadi kasus penipuan kayak gitu ya. Ya, bahkan muka kalian, wajah kalian itu bisa dibuat buat penipuan buat orang lain, tapi wajahnya kalian itu juga bisa. Ya, hati-hati. Seolah sedang nelpon Pak Ida, Mas Ardan, misalkan nelpon Pak Mas Ardan, Pak Ida lagi gimana? Minta bantuannya, minta tolong transfer rekening ke rekening ini karena ini kecelakaan Mas Ardan kayak bisa. Itu menggunakan namanya kecerdasan artifisial. Hati-hati sekarang ini. Orang lain tapi memanfaatkan wajah kalian. Makanya jangan sampai kalian, sekali-kali menggunakan atau menyebarkan identitas kalian, ATP, kartu identitas anak kalian itu jangan pernah, karena itu bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini namanya contoh kecerdasan artifisial. Kalian di YouTube, searching, kalian bisa tahu kebiasaannya apa, akan diarahkan ke situ beradanya. Kalian kemarin buka tentang sepak bola, besok lagi buka beradanya sudah ada sepak bola. Berhari lagi kalian buka tentang HP, besok lagi akan ada HP. Otomatis menyarankan itu kenapa? Karena kebiasaan dari penggunanya akan terekam di situ. Yang punya HP, kalian nyadari nggak kayak gitu? Nah, itu yang bahaya. Kenapa? Karena kalian tidak sadar. Maaf kalian kok buka video porno, video yang tidak senonoh. Itu ketika kalian buka YouTube, bukan cuma YouTube, Facebook, Instagram, itu salahnya pasti kayak gitu semua. Kalian gampang aja ngecek yang biasa kalian lihat apa, tak tinggal mengumpulkan HP-nya, Pak Ida lihat IG-nya, Pak Ida lihat YouTube-nya, Pak Ida tahu kalian yang biasa buka apa tahu. Karena apa tadi? Terekam. Ya, jadi hati-hati. Ini namanya jejak digital. Dan itu ada hubungannya dengan kecerdasan artifisial. Itu terekam, ya. Makanya kalian akan tahu, Pak Ida bisa ngecek misalkan HP-nya Mas Haikal, biasanya yang buka Oppo, settingannya di sini Oppo tahu bisa. Loh, hati-hati. Makanya hati-hati namanya dengan jejak digital. Oh, misalkan Mbak Salma ngomongin Pak Ida di belakang, kan, di Facebook, gitu ya. Tiba-tiba Pak Ida sudah buka, misalkan. Terus tak screenshot, Mbak Salma sudah dihapus, Pak Ida masih punya. Hati-hati namanya jejak. Ini juga sama, kan harus aktif nyari informasi yang ada di dunia maya di Google. Kadang-kadang ada informasi yang tidak sesuai. Nah ini juga tambah cantik, ya, tambah putih, dimancuk-mancuk ke, alisnya jadi ngene, alisnya jadi loro, bisa semuanya bisa diubah dengan namanya kecerdasan artifisial. Kalau kalian tahu, tahu kodenya, tahu perintahnya, kalian bisa melakukan apa saja.
Kan membuat video kemarin ada video misalkan Magelang kayak hujan salju, kita tenangan, tapi itu video animasi, itu dibuat dengan AI, ada yang bilang AI, ada yang AI, kalau kita Jawa ya AI, ya. Yang bahasa Indonesianya di AI itu kan artificial intelligence, kalau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kita yang akan pelajari hari ini. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, nanti peserta didik ya, belajar mengambil informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi informasi yang penting apa, yang nggak penting abaikan saja. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari, ya, yang harus kita tanamkan terhadap pikiran kalian semuanya, yaitu berpikir apa? Komputasional. Ada yang pernah mendengar kata ini? Berpikir komputasional. Ada yang pernah mendengar? Tidak ada? Belum? Yeah. Jadi berpikir komputasional itu berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah atau permasalahan, ya, ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya. Jadi kalian diminta untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, sebuah persoalan menggunakan teknik berpikir komputer. Komputer cerdas nggak? Cerdas, kalian apapun bisa. Ya. Tapi itu tergantung apa? Tergantung penggunanya, tergantung perintahnya. Komputer ini akan menjadi bermanfaat ketika penggunanya baik. Oh, digunakan untuk belajar, untuk mencari hal yang baru. Tapi komputer ini akan menjadi jahat, akan menjadi jelek tergantung penggunanya. Jadi hacker atau hacker adalah orang yang pekerjaannya adalah membobol keamanan suatu situs, suatu web. Bisa pemerintahan, bisa instansi, bisa pribadi, hacker. Untuk apa? Untuk menyebarkan informasi-informasi penting pada yang mencari informasi tersebut saja. Kan bisa jadi hacker, bisa. Hacker itu ada yang baik, ada yang enggak. Kalau yang baik biasanya dia semacam memberitahu pada instansi tersebut kira-kira oh ini bisa dibobol, ini keamanannya masih kurang. Contoh, kalian situs dinas pendidikan Capil misalkan, ya. Capil itu kan dinas yang mempunyai data seluruh orang di Indonesia, tahu nama kalian, tahu nomor induknya, tahu nomor keluarganya, kakaknya, tahu alamatnya, tahu umur, tahu nomor HP-nya. Ini dijebol, data seluruh orang Indonesia itu bisa digunakan di salah gunakan. Banyak yang pakai banyak. Hati-hati, ya. Kemarin ada kejadian, ya, pernah lihat berita di Pati, ya. Itu ada orang yang biasa saja, ya, dia hanya tukang jahit, tapi dikasih sama Dijen Pajak sekitar 2 miliar untuk membayar pajak, padahal dia hanya tukang penjahit. Kenapa? Karena dia pernah meminjamkan kartu identitasnya KTP, karena KTP-nya disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah bisnis, sebuah usaha. Misalnya Pak Ida yang usaha, Pak Ida pakai KTP Mas Arya, ya. Diam-diam Mas Arya nggak tahu Pak Ida usahanya lancar, transaksinya besar. Tiba-tiba pajaknya itu yang dipakai Pak Ida atau Mas Arya? Padahal Pak Ida yang usaha, tapi KTP-nya pakai KTP Mas Arya. Yang dipakai siapa? Mas Arya, karena identitasnya yang tercatat adalah identitasnya Mas Arya. Mas Arya nggak tahu apa-apa nih, ya, tapi Mas Arya jadi terlibat. Ya, itu hati-hati. Ya, jangan sampai kita menyerahkan, ya, identitas apapun terhadap orang yang tidak kita kenal, karena itu bisa disalahgunakan, ya. Menyelesaikan permasalahan dengan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan
pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam matematika. Dengan demikian, berpikir komputasional, duduk mas, duduk. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi mencari solusi yang nantinya juga dapat diproses oleh manusia juga sama komputer. Kita akan belajar. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama berpikir algoritma. Itu berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama berpikir algoritma. Untuk hari ini kita akan belajar satu prinsip ini, yaitu berpikir abstraksi. Untuk yang 3 kita lanjutkan di pertemuan besoknya lagi. Kita akan berpikir dari satu-satu. Kita akan mengenal prinsip berpikir komputasional satu-satu, yaitu berpikir abstraksi. Masih bingung ya? Iya, karena memang belum terbiasa. Apa itu berpikir abstraksi? Nanti kalian akan tahu. Ketika nanti kita akan bermain. Baik. Ya, berpikir abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting. Hanya mengambil bagian yang penting. Untuk menyelesaikan masalah dengan kata lain hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Intinya ini, mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah, dengan kata lain hanya fokus pada informasi penting saja. Yang nggak penting nggak perlu. Pentingnya berpikir komputasional. Penting kok nggak Pak Ida? Penting nggak? Ya penting. Apa pentingnya berpikir komputasional? 1. Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Contoh, kalian di Google tinggal searching terus kalian bisa menemukan semua jawaban yang kalian mau. Kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik. Kalian pernah menggunakan Google Map? Pernah? Kalian pernah nyoba nggak? Misalkan dari sini nggak Nusari pengen ke Jogja, pernah nggak disarankan lewat mana-mana? Tahu? Nah, itu juga sama, itu namanya membantu membuat keputusan yang lebih baik. Oh, kalau lewat kota itu ada macet di sana, perkiraan sampai Jogja itu sekitar 2 jam. Tapi kalau lewat misalkan Pasar Babe itu akan lebih cepat karena tidak ada kemacetan. Itu juga sama, untuk membuat keputusan lebih bijak. Pernah nggih? Kalian pernah lihat fitur cuaca? Itu valid nggak? Ya valid. Itu namanya prediksi. Oh, besok kira-kira akan hujan di situ. Berarti nggak bisa ada cara isuke tenanan hujan. Itu namanya membantu membuat keputusan lebih baik. Jadi HP kalian itu berfungsinya banyak sekali. Ya. Kemudian mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Kalian pernah telepon, chatting WA, perlu ketemu dengan orangnya enggak? Enggak perlu. Jadi membantu hemat waktu dan lebih efisien. Kalian kirim foto, kayak kemarin yang tidak ikut upacara misalkan, tak suruh membuat video, tinggal kirim saja ke Pak Indra, sudah sampai ke Pak Indra tanpa harus ketemu langsung. Kalian kirim foto misalkan sama keluargamu yang ada di Kalimantan, tinggal klik foto ke atau video call, menghemat waktu dan lebih efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi. Kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang sedang berkembang. Ya, tidak bisa kita luweh-luweh atau acuh tak acuh. Ya, sebenarnya ada perkembangan teknologi tapi kita diam saja, nanti kita ketinggalan. Yang lain bisa membuat mobil,
sudah membuat HP, kita hanya pemakai saja, nanti akan keting. Oke. Jadi, berpikir komputasional dimaksud otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi keputusannya tetap logis. Logis itu apa? Berarti bisa diterima oleh akal kita. Sistematis apa? Runtut, kurang amburadul, dan pasti masalahnya juga akan terselesaikan. Kita akan belajar berpikir atraksi kayak gini. Contoh, semuanya perhatikan. Misalkan ada clue kayak gini. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku apa? Siapa yang bisa menjawab? Mas Adan. Pensil. Ada jawaban yang lain? Apa? Pulpen. Boleh. Coba kita kira jawabannya apa? Pensil. Pulpen juga bisa. Jadi kayak gitu, itu namanya berpikir atraksi. Kalian fokus pada ciri-ciri utamanya. Aku biasanya runcing, panjang, biasa dipakai di sekolah untuk menulis. Itu kan informasi pentingnya itu. Ya. Kalian tahu ini namanya berpikir atraksi. Kalian tahu ciri-ciri penting dari sebuah benda. Bisa dipahami? Ya, sekarang dibalik. Coba. Nah, kira-kira sebutkan ciri-ciri penting dari hewan ini. Siapa yang bisa? Mas Ari, apa? Memiliki tinta, apa Mas Adan? Mas Arka? Ya, terus apa meneh? Ciri-cirinya memiliki tinta. Tinggal di laut. Ciri-ciri utamanya apa? Memiliki 8 tentakel atau 8 kaki boleh. Apa meneh, Mas Fikri? Kira-kira ciri utamanya apa? Dilihat aja, jangan gede. Santai aja. Coba aja. Ayo, Fei. Dilihat punya apa nih? Punya apa? Punya mata, boleh. Ya, kalian kalau lihat ini biasanya dia apa? Warnanya bi? Apa? Coba kita lihat. Sama nggak ini? Aku adalah hewan laut. Bener karena gurita hanya ditemukan di laut. Tadi gurita apa cumi-cumi? Gurita apa cumi-cumi? Gurita, memiliki 8 kaki atau 8 tentakel tadi. Bagus, Mbak Salma, Aku bisa berubah warna tubuh. Jadi gurita itu punya kemampuan merubah warna dalam sekejap sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Itu gurita. Kalian tahu aku berlindung dengan tintaku. Benar tadi kata Mas. Dan dia punya tinta, bukan cinta ya. Tinta beda. Cinta sama tinta beda. Kalau cinta itu serah, tinta itu gelap. Bisa dipahami? Sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Setelah ini, Pak Ida akan membentuk kelompok, anggotanya 3 sampai 4 orang. Kelompoknya, kelompok 1 yang putri sini boleh langsung di garet tidak apa-apa mejanya. Yang ini 1 kelompok, kemudian ini 1 kelompok 4 ini, kemudian yang ini 1 kelompok 3 orang, itu juga 3 orang. Boleh didekatkan. Mas Anis, Mas Ijan, Mas Adan 1 kelompok 3 orang, ini juga boleh didekatkan.
hewan, ya, 2 hewan dan 2 buah. Oke. Nah, kenapa? Mas Arta sama ini, ini berapa tahun? 4. Tadi Pak Jekli ya? Oh, Mas Rehan ikut sana ya Bapak? Mas Rehan. Oke, dan hari ini bentang 5 ya. Oke. Nah, oke. Nang ya. Kita akan bermain sesi pengenal hewan dan buah. Oke. Caranya setiap kelompok akan mendapatkan 4 kartu gambar ya, yang terdiri dari 2 gambar hewan dan 2 gambar buah ya. Siswa akan menganalisis ciri-ciri setiap gambar yang dibagikan dan disajikan dalam tabel atraksi di tabelnya. Oke. Setiap kelompok nanti akan dapat gambar pokok, ciri-cirinya apa. Oke. Kemudian setiap kelompok akan maju di depan untuk membacakan tabel atraksi yang telah dibuat secara bergantian. Jadi nanti maju semuanya. Ya. Kelompok lain berlomba untuk menebak nama hewan yang telah disebutkan ciri-cirinya. Nanti misalkan ciri-cirinya ini, kelompoknya langsung angkat tangan, silakan tebak. Oke. Nanti si paling banyak nampaknya itu yang pemenangnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nih. Nah, jangan sampai tahu kelompok lain, jangan sampai tahu. Kelompok lain jangan sampai tahu gambarnya. Oke. Jangan sampai tahu gambarnya. Oke. Jangan sampai tahu gambarnya. Boleh diskusi, oke. Oke. Ya, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Waktunya, oke, waktunya 10 menit. Silakan ditulis satu kelompok satu, cepat ditulis. Yo, jadi buka, oke. Nama kelompoknya siapa saja, gambar pokok, misalkan ciri-cirinya apa, ciri-cirinya apa. Oke, cepat ditulis. Oke, diskusi ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Waktunya 10 menit. Oke, nama kelompok, nama anggotanya itu siapa aja. Oke. Kamu, Fikri, Lutfi, Haikal, itu aja. Nama panggilan tidak apa-apa. Oke. 10 menit. Ya toh, jawab ciri-cirinya apa, jangan sampai kelompok yang lain tahu. Oke. 10 menit selesai. Nanti maju ke depan untuk presentasi. Oke. Minimal 3 ciri saja cukup. Oke. Ya, 3 ciri utama. 3 ciri utama. Misalkan aku adalah hewan apa, buah apa. Ciri-cirinya. Boleh 3 saja. Ya, ciri-ciri cukup. 4 boleh. Tapi ciri utamanya, ciri yang paling penting itu bisa berpikir cepat. Kira-kira dasar lihat gambarnya saya sudah tahu. Oke.
Mas Eka juga sama. Jadi ada yang ketinggalan gue tanya. Masih jangan diskusi. Yang sama saja, kurang tahu. Ya 5 menit lagi. Ya, sudah selesai belum? Ya, kesulitan? Ada pertanyaan? Tidak apa-apa, bisa ayo. Kira-kira jenis namanya apa? Bisa.
Perwakilan dua kelompok bisa masuk depan. Ya, kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas Isan boleh, ya masuk depan. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Isan. Kalau yang lain nanti di depan. Semuanya maju semuanya. Satu kelompok maju semuanya. Nanti nggak usah. Gambarnya nggak usah dibawa. Jadi nanti kalian yang menentukan benar atau tidak. Oke, Mas Aka duduk. Tolong kelompok yang di bawah bilang dengarkan nanti kelompok sini akan membacakan ciri-cirinya, kalian bisa menebak dan nanti benar atau enggaknya terserah kelompok yang di depan. Angkat maju lagi, enggak ke belakangnya, presentasi maju. Yang keras biar bisa didengarkan. Yuk, satu dulu, yuk. Ciri-ciri berwarna kuning, memiliki kulit berwarna kuning, supaya Pisang, benar? Benar. Ya, kelompoknya Mbak Sania 1 poin lagi. Salah, benar? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Yang keras. Enggak usah bandar-bandar. Hah? Kucing atau singa? Jawabannya apa? Singa. Oke. Kucing jenisnya apa? Kucing. Oke, sekali lagi. Memiliki sayap, bisa terbang, memiliki paruh. Burung apa? Burung elang, kan? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Mendiskusikan ciri-cirinya dengan baik. Kelompok yang kedua siapa mau maju? Kelompoknya Mbak Tania boleh maju depan. Oke. Nggak bisa membacanya pelan-pelan keras. Oke. Ini agak maju lagi. Yang sini dengarkan. Ya, satu ciri-ciri. Ini lagi. Yuk. Lebih keras lagi. Duren, ya. Durian. Memiliki warna ungu, berarti bulat, berwarna kecil. Manggis? Salah. Anggur, ya. Kaki dua memiliki kaki selaput, paruh, punya paruh. Kaki selaput, kaki si omong ini. Apa? Jawabannya apa? Bebek. Benar. Lanjut. Tinggal di laut, berbadan besar, dapat menyemburkan air dan paus. Ikan paus, benar? Sudah semuanya? Ya, tepuk tangan. Ya, sekali lagi kelompoknya Mas Asa maju. Ini juga maju nanti.
benar? Benar. Terus bagus. Lanjut. Aku berwarna oranye, rasaku asam. Saya. Jeruk benar? Benar. Lanjut. Aku adalah hewan karnivora. Aku memiliki bulu panjang berwarna hitam, gigiku dan leherku sangat tajam. Karnivora. Warnanya hitam. Jangan. Apa jawabannya? Black Panther benar? Apa? Harimau. Harimau ini warnanya apa? Bulu ini bukan hitam semuanya ya, oranye-oranye gitu ya. Yes, ayo satu lagi. Aku memiliki badan yang besar. Aku adalah hewan berbivora. Aku memiliki telinga yang besar. Oh, apa? Gajah. Ya. Udah, kasih tepuk tangan. Langsung aja gitu. Yang keras agak maju isi keras. Bentuknya bulat, memiliki biji-bijian, dalamnya berwarna merah, buah-buahan. Semangka, benar? Benar, bagus. Ya. Oke. Apa? Ayam, benar? Benar? Benar enggak? Benar enggak? Benar, benar. Benar, dulu jelas. Kambing, benar? Benar, masih ada satu. Ya? Ya? Ya, kalau bisa tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak semuanya, berarti sudah bisa ya. Itu ciri-ciri kita berpikir atraksi, oke? Berpikir mengenai ciri-ciri yang penting, ya, ciri-ciri utamanya, oke? Baik, terima kasih semuanya, kalian semuanya dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Baik, jadi kesimpulannya, atraksi membantu untuk fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalian melihat itu contoh contoh berpikir komputasional dengan prinsip atraksi. Oh, ada buah ini, ada hewan ini. Ciri-ciri utamanya apa? Kalau tentu buah durian sama jeruk punya ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri yang penting yang menonjol apa? Oh, itu yang kalian fokuskan. Gitu ya, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Senang tidak pembelajaran hari ini? Senang ya? Oke. Ada yang sedih? Asik ya? Ya, semuanya senang ya, bisa menikmati ya. Baik, untuk tindak lanjutnya, ya silakan nanti di rumah ya kalian bisa menganalisis, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar rumah ya. Misalkan apapun terserah, nanti bisa bermain dengan orang-orang di rumah, bisa dengan temanmu atau keluargamu. Contoh, bisa menganalisis buah apa, hewan apa, benda mati itu juga bisa. Kursi, meja, apapun bisa kalian analisis, mencoba mencari, menggali ciri-ciri penting dari sebuah benda sehingga kalian bisa menentukan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa Kak Ida sampaikan. Terima kasih. Setelah ini kalian bisa lanjut untuk istirahat. Ya, sekian dari Pak Ida. Terima kasih Pak Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.